Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha berbicara, yang berkuasa atas diri kita dan alam semesta. Nah, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, di situ as-sam'u wal basar wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'un basirun, pernah saya ungkapkan, pernah saya utarakan sebelumnya, itu biasanya kalimat atau isim, isim atau kalimat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sebelum huruf akhir itu ada ya, itu namanya sighat mubalaghah. Itu artinya sangat. Allah itu sami'un basirun rahimun latifun kabirun. Itu semuanya itu namanya sighat mubalaghah, artinya sangat. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wala ya'zub an sam'i masmu'un wa in khafiya. Wa in khafiya. Wala ya'zubu, ya, wala ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha melihat, yang zat maha mendengar, lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar dan juga melihat seluruh aktivitas makhluknya. Jadi manusia itu selaku makhluk tidak akan mampu memahami, tidak akan mampu hilang. Ini apa namanya? Nge-lag ya. Nah ini. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara. Wa la ya'zub an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Wa la yaghibu an ru'yatihi maryun. Wa in daqqa. Wa la yahjubu sam'u bad. Wa la yat'u ru'yatu dhulaman. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Nah, pertanyaannya, misalkan Allah itu gimana mendengarnya, dengan alat apa? Nah, itu tidak boleh dimunculkan dalam pertanyaan. Terus gimana? Allah itu mendengar yaliku bi jalalihi, sami'un bi jalalihi, basirun bi jalalihi, yaliku bi jalalihi. Wala ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Allah senantiasa aktif, ya, terus-menerus mendengar dan juga melihat seluruh aktivitas makhluknya. Semua yang bisa dengar sesamar apapun pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan bisa menyembunyikan, ya. Kalau kita berbisik-bisik, Allah Maha mendengar. Jadi manusia itu tidak akan bisa mengelak dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa mengelak dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan merenteki hatinya, getaran hati itu Allah sudah mengetahui karena Maha melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun sami'un, merenteknya hati. Jadi kita itu pingin sesuatu, itu pinginnya saja sudah Allah mendengar. Allah mendengar. Dan tidak boleh dibatasi. Allah mendengar suara yang keras, tidak mendengar misalkan suara yang halus, suara lembut. Bahkan ada sebuah riset, ya, riset itu hasil penelitian, ini orang barat tapi yang menemukan. Dengan alat yang canggih, ternyata tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bertasbih. Mereka punya alat, ya, mereka itu punya alat, dan alat itu diletakkan atau
digunakan untuk merekam aktivitas pepohonan, aktivitas dedaunan, kemudian muncul gerakan seperti gerakan jantung, seperti itu kalau ada gempa itu kan ada. Itu ternyata setelah dilihat dengan alat tertentu, itu isinya adalah tasbih. Isinya adalah tasbih. Makanya kalau kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu sedang bertasbih. Yaitu apapun. Yusabbihu telah bertasbih kepada Allah ma fis samawati. Ma fis samawati, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga sering saya sampaikan kenapa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita itu bersyukur, hati kita senang dan gembira atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sekujur tubuh ini menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tubuh manusia ini, kalau hati kita senang atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Sehingga orang yang sabar, orang yang terima, qanaah, orang yang senantiasa itu melihat segala sesuatu itu positif, itu insya Allah panjang umur dan sehat walafiat. Karena apa? Sekujur tubuhnya, baik itu software maupun hardware-nya, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, kulitnya, darahnya, jantungnya, parunya, itu semuanya itu menampakkan rasa sukanya dan bahagianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya melihat itu orang-orang yang sabar, syukur itu kenapa panjang umur, tidak cepat tua. Karena memang sekujur tubuhnya itu senantiasa itu menampakkan rasa bahagianya kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu gampang stroke, gampang sakit karena itu tubuhnya itu kan protes. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Misalkan lisan menampakkan rasa syukurnya itu dengan berpikir, hati itu merasa bahagia, otaknya digunakan yang baik. Saya punya seorang guru saya ini orangnya kalau pakai baju itu mesti yang bagus, sarungnya itu pasti yang bagus. Ternyata para ulama ada yang seperti itu. Kemudian saya tanya, loh kok seperti itu? Saya ini ingin menampakkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jantung kita juga akan bertasbih. Ya, kemudian matanya juga bertasbih, semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau ulama itu kadang itu hatinya itu bagus, hatinya itu jernih, sehingga wajahnya itu mengeluarkan auranya itu aura positif. Nah, kalau kita auranya negatif, sehingga kadang itu kita itu tidak bisa mendeteksi bagaimana hatinya. Nah, kalau para ulama itu begitu ketemu itu tahu hatinya masing-masing itu sinyalnya nyambung. Nah, kalau kita tidak bisa mendeteksi satu sama lain karena memang sinyalnya kadang tidak nyambung. Nah, itu semuanya itu gerakan sekecil apapun itu Allah mendengarnya. Sami'un basirun yasma'u wa yara. Pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh semua apapun. Kita bersembunyi nanti Allah tidak akan mendengar. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa membatasi. Kalau kita sudah sampai pada tahapan yang tinggi yaitu al-wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya merasa Allah itu melihat kita terus-menerus. Yang kemudian dalam sebuah hadis itu dinamaikan
ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita merasa bahwa dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Dan itu terus-menerus. Nah, perasaan kita yang terus-menerus dipantau, dilihat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya muraqabah. Ya, Allah itu kita sedang apa, merasa dirinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu dan bekerja tanpa anggota tubuh dan tanpa menyerupai sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang terpenting di sini. Ya, tanpa menyerupai berarti Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Bekerjanya itu berbeda. Jangan wah ini Gusti Allah itu seperti apa, itu nggak boleh. Itu ya itu mukhalafatul lil hawadisi. Ketika kita muncul pertanyaan-pertanyaan, gambaran-gambaran atau menvisualisasi Allah itu segera dihapus. Ya. Bagaimana caranya? Membaca Subhanallah. Ya Allah, kenapa kok sampai saya seperti ini? Wah gitu. Atau cara mengelabui seperti itu, kemudian kalau terus-menerus muncul, di samping kita bertasbih, kita ajak lihat mak lampir, kita lihat, itu karena masuk setan. Was-was itu nanti muncul. Iya, saya ini sudah lama sholat, tapi kenapa kok tetap seperti ini? Oh iya, itu muncul terus, bermunculan itu satu persatu muncul. Iya, saya sudah melakukan ini, sholat 5 waktu saya kerjakan, istri saya kok tetap cerewet. Wah, itu muncul lagi. Oh iya, ini saya sudah seperti, tapi kok gagal. Itu tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan, dan itu terus bermunculan. Nah, itu yang bisa menghentikan, kita cari hiburan. Nah, hiburan itu bercanda dengan teman, pokok cerita yang lucu-lucu, cerita masa lalu, ya, cerita, wah saya ini pernah dulu waktu sekolah, waktu kuliah pernah dijewer, waktu kuliah kehilangan kunci, itu cerita-cerita seperti itu, agar supaya kita tidak lagi memikirkan yang apa, yang aneh-aneh, dan itu akhirnya munculnya setan dan membuat kita was-was. Oh, ini. Dan itu bahaya, bahaya. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa bercanda. Ya, mentertawakan sendiri, saya dulu seperti ini, saya pernah begini, itu akhirnya tertawa satu dengan yang lain. Seolah-olah perasaan sedih itu tidak ada. Padahal dia itu nggak punya duit sama sekali, nggak punya duit, kadang di rumah itu diomeli istrinya, itu tetap bisa tersenyum. Karena apa? Dia itu menghilangkan was-was dengan cara seperti itu. Kalau tidak kan muncul, ya sudah, kalau bahasa Jawanya tak rewangi, ya. Sholat 5 waktu, tak rewangi baca Al-Quran, tak rewangi wirid, tak rewangi semua ditunjukkan. Jebuli itu, ternyata seperti ini. Jangan-jangan tidak ada artinya sholat saya, jangan-jangan tidak ada artinya wiridan saya, jangan, itu muncul bermunculan. Nah, kalau sudah bermunculan gimana obat? Itu dikembalikan, wah ini was-was setan. Nah, ini kalau sudah was-was setan, kita nyari teman untuk bercanda, kita nyari teman untuk apa namanya, eh, apa ngobrol untuk mencocokkan masa lalu kita. Misalkan kalau laki-laki itu, wah saya di rumah itu begini-begini. Saya, kenapa kamu di sini? Wah saya itu menghindari istri. Wah kamu lumayan. Saya loh diusir istri saya. Oh itu akhirnya bercanda, tertawa. Kalau ada partner ya, partner berbicara. Karena mau tidak mau itu kadang bermunculannya, ya bermunculan. Kemudian ya di sini disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu dan bekerja tanpa anggota tubuh dan tanpa menyerupai sifat-sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Jadi pasti berbeda dengan makhluknya, dan makhluk itu berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Zatnya itu ya zatnya Allah, dan juga bekerjanya Allah, yaitu mendengar, maha melihat, itu berbeda juga dengan makhluknya. Insya Allah kita semakin yakin Tuhan kita itu adalah Tuhan wal hayyul qayyum,
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع في السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Terus kita lanjutkan. Nah, Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Allah menciptakan segala sesuatu, dia mengetahui segala sesuatu. Namanya mengetahui, maka tidak satupun makhluk yang mampu menghalangi karena Allah itu khalaqa wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, segala tanpa terkecuali. Nah, siapa? Selain Allah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai yang terkecil pun sampai yang terbesar. Itu kita ikat ya, keyakinan itu dalam hati kita jangan sampai lepas. Maka itu disebut dengan akidah. Akidah itu apa? Tali. Akidah itu bundelan yang ikat dalam hati kita jangan sampai lepas. Makanya ada ilmu akidah. Akidah itu artinya apa? Ikatan ya. Akidah itu dari bahasa akoda. Ya. Bahasa Indonesia itu ikatan ya. Akidah itu bahasa Indonesia ikatan. Ikatan itu aslinya bahasa Arab yaitu akoda. Sehingga kalau ada orang laki-laki dan perempuan yang belum suami istri itu segera diikat. Nah, diikat apa? Akad nikahnya ditali supaya tidak lepas. Nah, tidak lepas namanya akdun nikah. Sama, kalau kita punya keyakinan begini, Allah itu mengetahui segala sesuatu, kita tali dalam hati kita, jangan sampai lepas, diikat kuat, itu namanya akidah. Nah, kalau sudah kuat, insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah selamat, tidak muncul keraguan-keraguan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhana, maha suci Allah. Wah, ini maha suci. Alladzi asra, yang memperjalankan bi abdihi, ya, bi abdihi itu hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Biar tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu mengetahui yang Allah ketahui. Jadi yang diketahui oleh manusia itu hanya sedikit. Sebanyak apapun yang diketahui manusia itu tetap sedikit. Sedikit, bukan sedikit, sangat sedikit. Ini surat apa ini? Surat Al-Isra ayat 1. Ini cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ya, Isra atau perjalanan Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya perjalanan Rasulullah SAW. Hanya yang kepentingan saya di sini itu
Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala as-sami'u al-basir. Lalu sedikit saya kutip tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit cerita, itu saya baca dari kitab yang ditulis oleh guru saya Muhammad Al-Hajjar. Ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dibersamai malaikat Jibril. Ya, ini penting saya sampaikan untuk memberikan peringatan kepada kita dan sekaligus menambah wawasan untuk kita dan sekaligus menjadi renungan. Dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan orang baru menanam langsung panen, menanam panen. Ditanya kemudian Jibril itu siapa? Baru menanam langsung panen. Ketahuilah ya Rasulullah, itu di antara umatmu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya itu langsung. Ya, jadi orang yang berjuang untuk agama, entah itu berjuang perang di jalan Allah atau dalam mendidik umat baginda Rasulullah, mengajar, atau kita khidmah di masjid, khidmah pada Al-Quran, itu insya Allah bagian dari berjuang di jalan Allah SWT. Itu di akhirat diibaratkan menanam langsung panen. Jadi nggak usah repot-repot masuk surga dengan antri, langsung surga. Itu gambarnya. Jalan lagi Rasulullah SAW menemukan orang itu yang menggunting lidahnya digunting kembali lagi, dan cara mengguntingnya itu dengan gunting dari hadid itu baja ya, dari api neraka. Setelah digunting kembali lagi, terus ditanya oleh Rasulullah, Jibril itu siapa? Nanti ada ya Rasulullah di zaman nanti di antara umatmu yang sukanya itu khutbaul fitnah. Khutbah itu artinya khutbah, ceramah, tapi isinya adalah fitnah. Itu sudah digambarkan, itu diibaratkan lidahnya itu dipotong-potong, kemudian kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi. Itu diibaratkan adalah penceramah yang menebarkan fitnah. Itu Kiai saya, Kiai Muhammad Al-Hasan, dalam masalah ini betul-betul perhatian. Nah, kalau di masjid, dia sering begini. Masjid itu tempat orang yang ingin mendinginkan hati. Masjid itu tempat orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid itu tatkala ada orang bertengkar dengan suaminya, dengan istrinya, begitu di masjid tenang, jangan sampai ditambah dengan khutbah yang provokator. Ya, mereka itu ingin pulang membawa kedamaian, ketentraman batin, bukan malah diisi dengan isinya yaitu provokasi yang bisa menebarkan fitnah. Nah, itu orang yang sudah banyak bekerja di masjid itu ingin apa? Ingin menenteramkan jiwanya. Jangan sampai di masjid itu justru isinya itu khutbahnya itu isinya yaitu mengoyak hati, membenci sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Sehingga kalau ada khatib Jumat, siapa tadi yang khutbah? Ini yai begini. Oh, gak cocok ini di masjid ini. Apa isinya itu kok khutbah ngamuk-ngamuk. Oh, ini khutbah ini kok malah isinya itu menghina sesama umat Nabi Muhammad. Gak cocok, akhirnya kita coret. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan ada para penceramah tapi isinya itu adalah fitnah semua. Dan ternyata kalau kita lihat di YouTube itu paling banyak penggemarnya, paling banyak likes. Nah, itu like. Yang followernya juga banyak. Bahkan mendoakan sesama itu dengan kehancuran, kematian, dan sebagainya. Nggak tahu kurang piknik atau apa ya. Nggak tahu. Semestinya itu ketika ada orang yang tidak cocok, itu kita doakan, kita rangkul. Bukan justru kita hukum atau kita justifikasi dan sebagainya. Itu namanya khutbah, dan itu ditemukan oleh Rasulullah ketika dalam perjalanan sebuah gambaran. Terus Rasulullah jalan lagi menemukan seorang laki-laki. Orang laki-laki ini gagah, kemudian membawa daging yang sangat busuk dan satunya daging yang bagus. Kemudian dia itu makan daging yang busuk dan menikmatinya.
Rasulullah itu jijik melihatnya, lantas tanya, itu siapa? Wahai Jibril, ketahuilah ya Rasulullah, nanti ada di antara umatmu yang punya istri yang sah, tapi mencari istri yang tidak sah orang lain. Itu seperti itu, sukanya yang barang busuk. Nah, naudzubillah, insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi, berjalan lagi, berjalan lagi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan orang yang jalannya itu miring, jalan tapi miring. Itu jalannya kok miring itu, kayak karena orang apa namanya sakit punggung itu namanya, kecetit itu ya, kecetit itu. Itu kenapa? Ketahuilah ya Rasulullah, nanti itu ada di antara umat punya istri dua tapi tidak adil. Satu istri aja susahnya minta ampun, apalagi dua. Nah, ini digambarkan seperti itu. Ada lagi, menemukan lagi berjalan, ada orang yang kecil tapi perutnya segunung, nggak bisa gerak. Itu siapa? Pemakan barang haram. Oh, jadi gambaran. Makanya di sini subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallah. Insya Allah kita selamat ya, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kita tidak termasuk ya gambaran-gambaran yang ditemukan tadi. Ya, kita lagi sekali lagi kita mengucap tasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita lanjutkan. Allah mendengar dan melihat. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Kalau tadi yang pertama as-sami'u al-basir. Kalau itu sami'un basir. Apa artinya? Kalau ini ceritanya agak lucu ini ya. Ini surat Al-Mujadalah namanya. Nah, Mujadilah, ada yang mengatakan Mujadilah. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya. Cerita ayat ini menarik. Jadi zaman dulu itu zaman sahabat ada seorang laki namanya Aus bin Somit. Ya. Aus bin Somit kemudian punya istri namanya itu Haulah. Ya. Nah, ini biar kita kenal namanya sahabat. Namanya laki-laki namanya Aus bin Somit, kemudian yang perempuan namanya Haulah. Haulah ini cantik. Ceritanya ini Haulah ini cantik. Terus Aus bin Somit itu pria yang nggak kuatan melihat istrinya. Begitu datang, tiba-tiba langsung minta jatah sebagai seorang laki-laki. Nah, kebetulan sang istri itu baru saja bersih dari menstruasi, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menikmati sujud. Nah, begitu menikmati sujud, si suaminya tiba-tiba datang, ayo siap-siap, saya mau ini. Dalam hatinya Haulani, ya Allah, suami saya ini apa nggak tahu aturan, saya ini sedang bersujud kepada Allah, kok malah diajak hubungan suami istri. Akhirnya nangis itu, dalam sujudnya itu nangis. Suami saya ini nggak ngerti, saya sedang bersujud. Nah, tiba-tiba sang suami nggak kuat, karena nggak kuat akhirnya wah kamu itu seperti ibu saya. Artinya ibu saya apa? Berarti kamu itu saya cerai. Wah, begitu mendengar itu tambah mangkel itu sang perempuan untuk Allah. Gimana kamu mencerai saya? Dulu namanya zihar, menceraikan saya. Tapi kalau sudah diucapkan akhirnya jatuhlah cerai. Nah, setelah jatuh cerai, maka Haulah ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak terima dengan hukum ini. Saya tidak terima dengan hukum ini. Nah, menurut Rasulullah ya memang
Hukumnya itu berarti sudah bukan suami istri karena suaminya sudah mengatakan dhihar, menyampaikan dhihar. Tapi perempuan ini tidak terima dengan keputusan hukum yang ada. Saya tidak terima dengan keputusan. Kalau perlu tanya kepada Allah langsung agar peraturan ini dirubah. Oh, jadi satu-satunya wanita yang berani melabrak Nabi ya ini Haulah. Oh, bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, Nabi diparani di rumahnya. Ini mak-mak ya. Jadi mak-mak zaman dulu sampai sekarang itu memang seperti itu. Ya, ya Allah, ya Rasulullah, ini kalau sampai tidak, kalau bahasa sekarang, kalau tidak sampai dirubah, wah, saya akan terus protes. Nah, ya kata Rasulullah, sampai saat ini jatuh, ya itu masih jatuh talak. Kemudian mak-mak ini bilang, ya Haulah ini, enak ya Rasulullah, suami saya tahu. Suami saya itu dulu waktu saya masih kinis-kinis, saya masih cantik, masih ya. Sekarang saya sudah STW setengah tua. Anak saya itu banyak, bahkan dia telah meremukkan perut saya. Artinya saya itu sudah anaknya banyak. Ketika sudah STW seperti ini, tiba-tiba dia dengan mudahnya menceraikan saya. Dan nanti kalau misalkan dia itu cerai anak-anak, kalau dia ikut anak-anak saya ikut dia, itu pasti terbengkalai dan sebagainya. Pokoknya saya nggak terima dengan hukum ini. Ya, Rasulullah SAW nggak bisa berbuat apa-apa karena memang belum ada wahyu turun kalau talak itu masih statusnya masih talak. Akhirnya perempuan ini pulang. Begitu pulang, ya, wudhu, bersuci, kemudian sholat, lapor langsung kepada Allah SWT. Ya Allah, bagaimana mungkin hukum ini terjadi kepada diri saya? Nah, terjadi pada diri saya. Nah, ketika Haulah ini bersujud kepada Allah SWT, Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini keren. Jadi ini bersujud melaporkan hukumnya, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu bahwa itu tidak terjadi talak. Nah, ini kan top ya, perempuan langsung Nabi dilabrak, kemudian langsung lapor kepada Allah SWT, langsung turun ayat ini. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wa tashtaki itu artinya apa? Dia itu curhat langsung kepada Allah dengan sujudnya. Makanya wanita itu kalau betul-betul menjadi orang yang bertakwa itu bisa menggemparkan ya, arsy dan sekitar sampai tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah wallahu yaitu Allah yasma'u tahawurukuma, diskusi antara laki-laki dan perempuan. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat, maha mengetahui. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha melihat. Dan kita tidak bisa menghalangi dan kita tidak boleh mengatakan bagaimana Allah dan caranya Allah, alatnya mendengar, nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluknya. Kita lanjutkan. Terus sekarang itu Allah maha berbicara. Mutakalliman, wujud kita baqa. Allah wujud kita baqa. Mukhalafatul lil hawadisi. Ini terus masuk. Wa annahu mutakallimun, dan sesungguhnya Allah itu maha berbicara. Amirun nahun. Allah itu juga memerintah, Allah itu melarang. Dari mana kita tahu? Yaitu dari kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa'idun mutawadun bi kalamin azalin qadim bidhati la yashbihu kalamu kalam al-khalqi walaysa bi sautin yahdithu min min in min min insilali huwa au istitqaqi ajram wala biharfin yang qatu bidbaki syafatin au tahriki lisanin. Allah Subhanahu wa taala maha berbicara, memerintah, melarang dan mengancam dengan kalam azali. Qadim lagi berdiri sendiri. Kemudian kalamnya tidak serupa dengan kalam manusia, makhluknya, dan bukan suara yang terjadi akibat terbelahnya udara atau pergesekan benda, dan bukan pula seperti
huruf yang terputus dengan mengatupkan bibir atau menggerakkan lisan. Artinya apa? Kalam Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi. Makanya di sini dijelaskan walaysa bisautin. Nah, di sini la yushbihu kalam kalam. Ini pentingnya itu tidak serupa kalam Allah itu dengan kalamnya makhluk sudah. Termasuk Al-Quran, apa saja yang menjadi kalamullah. Coba kita lihat. Ini dalam ayat Allah Subhanahu wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, taklima. Jadi Nabi Musa itu mendapat julukan dengan sebutan kalimullah, yang mana Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Tapi seperti apa? Nah, ini kita tidak mengetahui, karena itu adalah bi qudratillahi azza wa jalla. Itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa pakai speaker atau apa, nggak boleh seperti itu. Pokoknya itu la yashbihu bi kalamil khalqi, tidak sama dengan kalamnya makhluk. Nah, kita beri contoh beberapa kalam Allah Subhanahu wa taala di bawahnya. Kita lihat. Kalam Allah termasuk Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an disebut dengan kalamullah. Ahlus sunnah wal jamaah, ya seperti kita itu penganut Ahlus sunnah wal jamaah, itu tatkala menyebut Al-Quran itu disebut dengan kalamullah. Sementara kaum Mu'tazilah dulu menyebut Al-Quran itu dengan sebutan makhluk, karena orang Mu'tazilah berkeyakinan selain Allah itu disebut dengan makhluk. Tetapi Ahlus sunnah wal jamaah khusus Al-Quran itu disebut dengan kalamullah. Nah, yang mana isi kalamullah di situ ada perintah, ada larangan, ya, ada ancaman, ya, itu ada janji Allah. Isinya kan di dalam Al-Quran itu. Ada janji Allah, orang yang berbuat baik janjinya surga, orang yang berbuat maksiat itu janjinya ke neraka. Ya, itu namanya kalamullah. Isinya itu meliputi Allah itu memerintah, Allah itu melarang, Allah itu menjanjikan, Allah itu mengancam, dan itu sejak zaman ajali. Allah itu berdiri sendiri, dan ini Ahlus sunnah wal jamaah. Ini pernah terjadi Imam Syafi'i pada waktu itu. Imam Syafi'i ini, Imam Asy-Syafi'i itu salah satu ulama yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Sementara pemerintah pada waktu itu mengikut faham Mu'tazilah, maka Imam Syafi'i itu diancam. Tapi Imam Syafi'i itu orangnya itu pinter, orangnya itu pokoknya akalnya itu bagus, cerdas. Kemudian Imam Syafi'i dipanggil, kira-kira dipanggil di istananya pada waktu itu, ditanya, wahai sang imam, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Ya, kalamullah atau makhluk? Imam Syafi'i itu menjawab begini, untuk menyelamatkan diri. Wah, ini Imam Syafi'i itu membawa mushaf, mushafnya itu langsung mushafnya itu diginikan, diangkat, mushafnya itu diangkat begini. Kalau yang begini, kalau ini adalah mushaf, kalau ini makhluk. Artinya ya kertasnya ini makhluk. Ya, kalau isinya tulisannya adalah kalamullah, bebas dibebaskan dan dihukum. Ya nggak dihukum. Lama-kelamaan Imam Syafi'i itu khawatirlah, lama-kelamaan saya ini ketahuan, akhirnya pindah ke Mesir beliau. Pindah ke Mesir, ya, tinggal di sana karena untuk menyelamatkan diri, karena pemerintahannya pada waktu Mu'tazilah, dan setiap orang yang tidak sama kemudian dihukum. Kemudian muridnya itu namanya Imam Ibnu Hanbal. Nah, Ibnu Hanbal ini punya keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi dia itu dipanggil ke istana pada waktu ditanya, wahai imam, Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Dia bilang Al-Quran itu adalah kalamullah. Wah, langsung
ya langsung diancam. Tapi menariknya itu sebelum dihukum, Ibnu Hanbal itu ketemu maling, maling itu dikebuki bilang gini, maling itu cerita, wahai imam, saya ini maling, saya ini pencuri, saya ini orang jahat, saya itu rela digebuki mempertahankan kemalingan saya. Kalau Anda sebagai seorang imam, orang yang top, orang yang punya pendirian, itu kalau digebuki, itu saya kira tidak masalah karena Anda mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu ternyata masuk dalam hatinya Imam Ibn Hanbal. Sehingga dia begini, maling saja rela digebuki untuk mempertahankan dirinya, apalagi saya mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka saya akan lebih kuat dari maling. Jadi ketika digebuki, ketika dihukum, itu yang diingat itu malingnya. Maling saja itu kuat, apalagi saya. Nah, kalau bahasa kita begini, lah iya, orang main sekak saja kuat berjam-jam, apalagi saya orang beriman. Maka saya harus lebih kuat beribadah, kira-kira gitu. Orang judi saja kuat, masa saya orang beriman nggak kuat? Nah, gitu, itu logika Ibnu Hanbal seperti itu. Nah, iya, maling saja itu tidak mau ngaku, digebuki, dia itu pertahankan dirinya, apalagi saya orang iman, orang soleh, orang yang mempertahankan argumentasi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka saya tidak akan menyerah. Langsung untuk ditarik ya, kakinya ditarik oleh dua kuda, sampai betul-betul luar biasa itu kesakitnya. Tapi Allah selamatkan dan hidupkan. Itulah Ibnu Hanbal. Ya, Ibnu Hanbal akhirnya yaitu karomah ya, termasuk karomahnya Ibnu Hanbal. Kemudian setelah dibebaskan, setelah dihukum dibebaskan, Imam Asy-Syafi'i itu bermimpi. Bermimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Imam Syafi'i, tolong sampaikan kepada Ibnu Hanbal. Ya, pesan Rasulullah disampaikan bahwa dia termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi dalam hal ini, ya, kalam itu termasuk sifat Allah yang sangat sempurna, yaitu Allah itu maha berbicara. Ya, salah satu bentuk bicaranya yang tertulis yaitu Al-Quran, tapi itu bukan tulisan Allah, ya, bukan tulisan Allah, tapi itu kalamullah, dan juga Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, dari empat ini yang otentik sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ya, mungkin salah satu yang diberi kesempatan untuk menghafal, sehingga kalau kita menghafal berarti kita termasuk orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya dititipi Qul huwallahu ahad, nah, lumayan. Ya, dititipi Qul huwallahu ahad, ini kita jaga itu. Nah, saya mendengar pakar Al-Quran, ya, Kiai Syahok, ya, Ahsin Syahok Jakarta itu, kenapa sih orang penghafal Quran itu hebat-hebat? Dia mesti hebat karena semua yang sel-sel di dalam otaknya isinya itu huruf-huruf Al-Quran. Ya, sel-selnya itu tersimpan di seluruh sel, ya, di seluruh otaknya itu sel-selnya isinya Al-Quran semua. Sehingga apapun ilmu yang dipelajari itu akan mudah. Ya, akan mudah. Tapi tidak semua orang itu dititipi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti anak kita atau cucu kita ya oleh Allah dititipi Al-Quran, dan insya Allah kalau dititip Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, kakeknya, neneknya. Ya, makanya kalau ada orang menghafal Quran, belajar Al-Quran, itu kita harus senang. Saya tuh paling senang kalau ada orang menghafal Quran. Mau belajar lah. Ya, kadang ada orang mau belajar apa? Belajar di mana? Di pondok. Ya, kadang saya punya uang 100.000 saya kasih karena apa? Saya menginginkan ya, apa yang saya miliki walaupun sedikit ikut serta andil dalam mereka belajar. Untuk mengingatkan. Nah, uang saya walaupun sedikit itu ikut serta dalam belajar, minimal kita mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan itu Al-Quran, mudah-mudahan anak kita
diberikan kemudahan atau cucu kita belajar Al-Quran, berarti menjaga kalamullah. Dan insya Allah selamat dunia dan akhirat, jiwa raganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Talha pernah menyampaikan, orang yang insya Allah istiqomah membaca Al-Quran, apalagi hafal, dia akan terjaga. Terjaga dari apa? Darahnya dijaga, ya, perilakunya dijaga, karena Al-Quran sudah menyatu pada darahnya, sehingga dia tidak akan jatuh pada perbuatan namanya perzinaan dan juga jatuh pada narkotika, karena sudah dijaga oleh Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita semua mendapatkan kemudahan di dalam belajar Al-Quran. Dan sholawat yang baca Al-Quran dengan mudah adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi salatan analu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Kalau untuk anak kita misalkan ya, misalkan Mas Watut punya anaknya misalkan namanya Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi salatan yanalu ibni Muhammad sirriha hifdzal Quran wal amala bihi warzuqhu minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Saya dapat dari guru saya. Gurunya dapat dari gurunya sampai pada penghafal Al-Quran ternama di Indonesia, yaitu salah satunya itu Mbah Abdullah Salam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Watu. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih stay tetap ya Bapak Ibu ya menyimak apa yang saya oleh Ustaz nanti. Insya Allah nanti untuk pendalaman seperti biasa di awal nanti. Nah, di kajian berikutnya kita akan coba mengulas kembali, mengingatkan kembali terkait apa yang sudah sampaikan oleh Ustaz Hadim. Dan di sini sudah ada banyak Ustaz pertanyaan-pertanyaan, biar tidak kayak kemarin hampir lewat dari jamnya. Kita akan coba membacakan pertanyaan yang pertama. Ini di sini Ustaz sudah ada kurang lebih 6 atau 7 pertanyaan. Namun di sini saya akan coba baca di urutan pertama terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Ini Ustaz mau bertanya, katanya ini mungkin temanya ada agak di luar juga Ustaz, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Katanya di bulan-bulan tertentu pahala dilipat gandakan seperti bulan Rajab pahalanya 70 kali lipat, di bulan Sya'ban 700 lipat, dan di Ramadan 7.000 kali lipat. Nah, apakah ada hadisnya Ustaz yang seperti itu? Ini ya, saya meyakini bahkan lebih dari yang disebutkan. Ya, contohnya begini, kita sholat ya, yang kita sholat 2 rakaat subuh gitu loh. Rakaat subuh itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Oh, nggak tahu gitu, lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau 7.000 kan sedikit, 7.000, 8.000. Ini lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, satu sujud itu kata Rasulullah, as-sajdatu al-wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud nilainya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, bahkan kalau bulan Ramadan bi alfi syahr, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1.000 bulan. Pokoknya yang seperti itu ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu wasi'at rahmat. Rahmat Allah luas dan tidak terbatas. Ya, ini namanya tidak terbatas. Kalau hanya 70.000, 10.000 itu terlalu sedikit. Gambaran Rasulullah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya kalau sudah mengenal Allah nanti itu ibadahnya nyaman dan tidak pernah tertekan dengan jumlah berapa. Karena apa? Kalau sudah nyaman, enak itu. Nah, kita ini sekarang belajar bagaimana supaya ibadah kita enak dan nyaman. Sehingga sering saya sampaikan seperti madhabnya Imam Asy'adili, kalau kita sholat itu nikmati ya Allah, kalau takdirkan aku bisa sholat itu rasanya sudah kayak alam itu betul-betul senangnya luar biasa. Bukan begitu waktu sholat, aduh ini waktunya sholat ngantuk lagi. Wah, itu beda. Begitu waktu sholat, waktu ibadah, baca Al-Quran, rasanya itu bahagia karena
kebahagiaan itu kalau bukan karuniamu, saya nggak bisa. Nah, memang ada beberapa hadis yang menceritakan tentang keistimewaan bulan Rajab, kemudian keistimewaan bulan apa namanya? Bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu termasuk disebut dengan Syahrus Sholawat. Ya. Bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan sholawat karena perintah sholawat itu dalam Al-Quran itu ayat yang memerintahkan kita bersolawat itu turun pada bulan Sya'ban. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban. Maka para ulama menganjurkan sesuai dengan waktu turunnya, maka kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya sendiri kalau banyak solawat ya tak kuat ya, sekuatnya. Kuat 100, 200, tapi namanya 100 ya terlalu sedikit ya untuk kekuatan kita. Itu minimal ya, minimal itu 1000, maksimal tidak terbatas. Lo kok 1000? Nggak apa-apa, 2000 juga nggak apa-apa. Nggak baca sholawat, ya rugi. Apalagi di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan di mana ayat perintah bersolawat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga orang yang sudah mapan itu ya, baik bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ya tetap sholatnya ya tetap istiqomah, maksudnya bukan tetap nggak sholat, bukan, dan tetap istiqomah. Kalau kita kan tetap gak istiqomah. Apa istiqomahnya? Istiqomah ya tetap tidak istiqomah tadi. Ya, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam berbuat baik kepada orang lain. Istiqomah itu memang menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Jangan sampai istiqomahnya itu setahun sekali Ramadan, rajin sholat, kemudian setelah Ramadan libur, baca Al-Quran itu libur. Enggak, kita istiqomah sampai kapan ya? Sampai Allah menjemput kita, sampai kita kembali kepada yang berkuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mas Matut. Oke, baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Dalam surat An-Nisa ayat 129 ini sebenarnya ini senjata bagi laki-laki, bahwa laki-laki tidak bisa adil bila istrinya lebih dari satu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tadi saya singgung bahwa Nabi itu melihat seorang laki-laki kalau jalan itu miring kayak kena orang kecetit gitu. Ditanya siapa? Itu ternyata ada. Ya rata-rata memang orang laki-laki itu untuk urusan seperti ini nggak bisa, dan nggak akan mampu. Terus nggak akan mampu. Makanya Nabi sendiri itu menegaskan ya, untuk urusan seperti ini nggak bisa adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau kharastum. Kalaupun kita mengerahkan nggak bisa berbuat adil. Ya, nggak bisa berbuat. Tapi Nabi itu memberikan porsi keadilan seperti apa. Misalkan kalau Nabi itu menikah dengan Aisyah yang masih yang masih perawan pada waktu itu, menginap yang pertama itu adalah 7 hari. Kenapa 7 hari? Ternyata istri yang